Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai tipe-tipe korupsi gitu ya. Tipe-tipe korupsi yang sering kita lihat atau jenis-jenis korupsi yang umum dikenal baik menurut praktik internasional maupun yang sering dipakai dalam kajian anti korupsi di Indonesia gitu ya. Nah, seri ini ada seri edukasi untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat paham mengenai jenis-jenis atau tipe-tipe korupsi yang sering kita temui di lapangan gitu ya. Jadi nanti setelah mereka tahu, setelah masyarakat tahu tentunya eh, mereka jangan sampai kena tipu ya sama pejabat-pejabatnya yang melakukan korupsi gitu ya. Baik, sekali lagi ini tipe-tipe korupsi. Ada 10 tipe korupsi, nanti kita akan bahas satu-satu, satu persatu ya. Oke, yang pertama, tipe korupsi yang pertama yaitu penyuapan atau dalam bahasa Inggrisnya bribery. Pengertiannya adalah memberi atau menerima sesuatu. Ingat ya, memberi atau menerima sesuatu. Entah itu uang, hadiah, atau dalam bentuk fasilitas, gitu ya, untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang berwenang. Contoh ya, suap untuk memenangkan tender, gitu ya. Biasa ada tender-tender, untuk memenangkannya itu kita memberikan suap, bentuk uang, fasilitas, atau hadiah. Eh, Contoh yang lain misalkan suap agar lolos pemeriksaan. Nah, itu adalah bentuk penyuapan dan ini salah satu bentuk atau tipe korupsi gitu ya. Coba kita lihat ya di lapangan atau di sekitar lingkungan kita, apakah praktek-praktek ini ada penyuapan ini untuk memberi apa suap untuk memenangkan tender, untuk meloloskan pemeriksaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, tipe korupsi yang kedua yaitu penggelapan. Ya, penggelapan ini adalah penyalahgunaan atau pencurian uang barang yang dipercayakan kepada seseorang, yaitu penggelapan. Banyak contohnya ya. Misalkan bendahara mengambil dana perusahaan atau instansi atau misalkan eh, bantuan dari pemerintah dikorupsi misalkan. Nah, ini contoh yang sering kita temukan. Atau misalkan aparat menggunakan kewenangannya dia untuk mengambil keuntungan dari bantuan-bantuan misalkan dari pemerintah. Itu tipe yang kedua. Lalu tipe yang ketiga ini gratifikasi, ya, yaitu pemberian dalam arti luas kepada pegawai atau pejabat yang dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan. Itu ya. Contoh misalkan eh, perjalanan gratis, voucher belanja, barang mahal, atau misalkan fasilitas, contoh banyak yang sering kita dengar misalkan fasilitas bermain golf dan lain sebagainya. Itu contoh gratifikasi. Atau pernah eh, ramai gratifikasi mengenai pesawat jet misalkan. Nah, itu ya sering kita dengar. Nah, itu salah satu tipe yang ketiga itu gratifikasi, tipe-tipe korupsi. Oke, kita lanjutkan. Tipe yang keempat yaitu nepotisme, yaitu memberikan jabatan, proyek atau keuntungan lain kepada keluarga atau kerabat tanpa proses yang fair. Ya, ini tipe yang keempat, nepotisme. Ingat ya, coba kita cari ya di lingkungan kita, di sekitar kita, di yang paling kecil aja, misalkan di lingkungan RT, RW, misalkan atau kelurahan, kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Kita lihat nepotisme itu, praktek-praktek nepotisme itu apakah ada di sekitar kita? Boleh ya kita cek. Kita periksa sekaligus kita sebagai balance ya, pembalance. Jadi melihat kinerja pemerintah dan sebagainya. Kita cek apakah ada praktek-praktek nepotisme di situ. Tadi jelas ya, memberikan jabatan, proyek, saya ulangi, memberikan jabatan, proyek, atau keuntungan lain kepada keluarga atau kerabat
tanpa proses yang fair gitu ya. Oke, itu yang keempat. Lalu yang kelima, tipe korupsi ini adalah konflik kepentingan, konflik of interest. Ya, artinya mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Saya ulangi, mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Contohnya misalkan seorang pejabat, entah itu pejabat publik ya, misalkan kepala desa, lurah, misalkan atau camat gitu ya, atau bupati atau gubernur sekalipun misalkan, dia menunjuk perusahaan miliknya sendiri atau milik keluarganya dalam proyek pemerintah tanpa ada tender. Nah, itu salah satu uh, tipe uh, korupsi konflik kepentingan, konflik of interest. Jadi tanpa adanya tender, misalkan mereka menunjuk perusahaan miliknya atau milik perusahaan milik keluarganya atau milik anaknya gitu ya, untuk melakukan proyek-proyek pemerintahan. Nah, ini salah satu bentuk korupsi. Coba kita cek lagi ya di sekitaran kita ada nggak praktek-praktek ini gitu ya. Bisa kita lihat di lingkungan kita yang sederhana aja. Bisa kita lihat gitu ya. Oke, yang selanjutnya tipe-tipe korupsi ini yang keenam yaitu pemerasan, extortion. Extortion ya, extortion. Pemerasan ini artinya meminta uang atau keuntungan lain, ya, meminta uang atau keuntungan lain dengan paksaan, ancaman atau nadu atau abuse of power. Jadi dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya untuk mengancam. Jadi kalau misalkan eh, apa tidak ada untung buat saya, nanti saya akan kacaukan nih proyeknya. Contohnya seperti itu. Gitu ya. Contohnya misalkan petugas meminta uang keamanan. Nah, contoh misalkan agar tidak menghambat proses tertentu. Contoh itu contoh sederhana saja. Itu salah satu korupsi eh, nomor 6 ya, pemerasan dengan kekuasaan. Oke, yang ketujuh, fraud atau kecurangan. Kecurangan ini contohnya misalkan manipulasi data, manipulasi laporan, manipulasi dokumen untuk mendapat keuntungan. Contoh misalkan kecurangan ini markup harga ya. Misalkan harusnya harganya dari pemerintah itu misalkan satu unitnya itu 1.000, dia di markup menjadi lebih besar, misalkan 10 kali lipatnya bisa jadi 100.000. Nah, itu salah satu kecurangan. Atau misalkan bantuan dari pemerintahnya itu bentuknya uang, tapi lah sampai ke masyarakatnya itu bentuknya barang. Dan barangnya itu tidak sesuai juga dengan nilai jumlah uangnya yang diberikan. Itu salah satu kecurangan. Salah satu tipe korupsi. Saya ulangi ya. Nomor 7 itu kecurangan. Salah satu tipe korupsi yaitu manipulasi data. Datanya dimanipulasi, datanya apa namanya di edit gitu ya. Harusnya bantuannya misalkan bentuknya uang sekian juta, tapi sampai ke masyarakatnya itu bukan uang, misalkan berbentuk barang dan barangnya pun tidak sesuai dengan harga dari bantuannya itu. Itu contoh manipulasi. Itu manipulasi data, manipulasi laporan, dokumen untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu bentuk korupsi juga. Coba ya kita cek di sekitar kita ada nggak ya seperti itu? Misalkan eh, harusnya bantuannya berbentuk uang, tapi sampainya barang atau bahkan barang pun tidak sesuai jumlah bantuannya, misalkan seperti itu. Nah, contohnya tadi memasukkan laporan keuangan, markup anggaran, ya markup anggaran itu menggelembungkan anggaran. Seharusnya anggarannya itu misalkan 10 juta, tapi laporan ke pemerintahnya 100 juta. Nah, yang 90 jutanya kemana? Nah, itu salah satu korupsi juga. Oke, kita lanjutkan. Yang kedelapan, yaitu kolusi. Kolusi itu kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih untuk keuntungan pribadi dengan cara melanggar aturan. Ingat ya,
Saya ulangi, kolusi kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih untuk keuntungan pribadi dengan cara melanggar aturan. Jadi misalkan kerjasama, misalkan udah benar dilakukan oleh orang lain, tapi ada kolusi di situ, ada kong kali kong, ada kerjasama rahasia yang tentunya nanti akan kembali keuntungan ke pribadinya. Banyak ya, contohnya kita lihat. Contoh misalkan panitia tender bekerja sama dengan vendor tertentu agar menang. Jadi dari awal si vendor tersebut tuh sudah kong kali kong gitu dengan panitia agar dimenangkan tendernya itu. Itu kolusi gitu ya. Oke, kita lanjut. Eh Tipe korupsi yang kesembilan yaitu penyalahgunaan wewenang atau abuse of power gitu ya. Yaitu menggunakan jabatan untuk tujuan pribadi atau kelompok. Saya ulangi, menggunakan jabatan untuk tujuan pribadi atau kelompok. Ya, contoh misalkan menggunakan fasilitas kantor untuk bisnis pribadi atau mengatasnamakan masyarakat atau mengatasnamakan pemerintah misalkan, tapi keuntungannya buat pribadi, gitu ya. Itu abuse of power. Jadi dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan jabatannya untuk bisnis pribadinya atau bisnis keluarganya. Nah, ini salah satu bentuk korupsi, abuse of power. Jadi kalau bahasa kitanya mangpang mengpeng gitu ya, mumpung jadi pejabat, ya sudah semua channel dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Ingat ya, untuk kepentingan pribadinya. Kalau untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakatnya ya justru masyarakat harus mendukung. Tapi bisnis itu dikuasai oleh pribadi. Hati-hati, itu adalah bentuk korupsi. Hati-hati ya. Nah, coba cek lagi ya di sekitar kita, ada nggak ya seperti itu ya. Dia menggunakan powernya, abuse of power, dia menyalahgunakan wewenangnya untuk atau menggunakan jabatan untuk tujuan pribadi atau kelompoknya, gitu ya. Menggunakan fasilitas desa, misalkan menggunakan fasilitas atau bantuan-bantuan dari pemerintah untuk dibuatkan semacam bisnis dan bisnis itu tentu saja keuntungannya buat pribadinya, begitu ya. Nah, oke, yang terakhir, yang 10, eh, illicit enrichment. Jadi kekayaan tidak wajar. Contoh misalkan pejabat yang paling rendah lah ya di pemerintah, misalkan ada lurah atau kepala desa, tapi wah kekayaannya hebat gitu ya, memiliki harta yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi dan tidak dijelaskan secara legal. Nah, itu ya contohnya. Wah, kaya banget, tanahnya luas, bisnisnya banyak, dan sebagainya misalkan. Padahal gajinya cuma misalkan 10 juta, tapi kekayaannya tuh luas, tanahnya di mana-mana, menguasai lahan, menguasai bisnis dan sebagainya. Nah, itu patut dipertanyakan gitu ya. Sekali lagi patut dipertanyakan. Nah, coba cek ya. Mudah-mudahan edukasi ini membantu kita memahami tindakan-tindakan korupsi yang biasanya terjadi di sekitaran lingkungan kita ya. Sekali lagi ini hanya edukasi agar masyarakat tidak dibodohi, agar masyarakat paham jenis-jenis korupsi yang memang sering terjadi dipraktikkan di lapangan ya atau di masyarakat gitu ya. Saya ulangi, eh, tipe korupsi ini ada 10. Nanti kita perhatikan apakah ada praktik-praktik ini di sekitaran kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari tindakan-tindakan ini. Tentu saja kita kawal semua kebijakan-kebijakan, apakah itu mengandung atau mengandung praktik-praktik korupsi ya. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.